Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Ibu Epawati, Ibu Rima, dan Ibu Neni. Yang saya hormati Bapak Wakakurikulum dan Bapak Ibu Guru yang menghadiri kegiatan closing Monep Al-Kausar pada hari ini. Yang pertama saya ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena penyelenggaraan Monep hari ini telah selesai. Selawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan closing Monep hari ini di SD Al-Kausar ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, atas nama Guru SD Al-Kausar, saya sebagai Kepala SD Al-Kausar mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari pengawas dalam rangka tugas melaksanakan tugas, yaitu monitoring dan evaluasi guru SD Al-Kausar. Kami juga ucapkan terima kasih karena tidak hanya memeriksa administrasi pembelajaran maupun proses pembelajaran yang tadi diwakili oleh dua guru, yaitu kelas 1H dan 4H, tapi juga para pengawas memberikan arahan bagaimana perangkat yang benar yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ya, memang dalam kurikulum Merdeka baru ini jalan tahun kedua untuk kami. Kami juga masih terus belajar dan terus memperbaiki pemahaman kami tentang kurikulum Merdeka, yang tentu hal ini adalah sesuatu yang baru bagi kita semuanya. Ya, jadi bagaimana kami terus insya Allah akan terus menghadiri setiap kegiatan-kegiatan tentang implementasi kurikulum Merdeka, baik secara online maupun offline yang kami adakan penyelenggaraannya setiap insya Allah untuk tahun ini ada 4 kali, ya, termasuk pembelajaran IHT, pembelajaran berdiferensiasi. Dan kami juga rutin untuk baik saya pembinaan melalui informasi melalui K3S dengan Ibu Pengawas Bu Epa maupun kunjungan monitoring bulanan. Ya, mudah-mudahan agar kami tidak salah paham tentang implementasi kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir, ya, yang luar biasa untuk Januari Februari ini, dimulai dari penerimaan murid baru yang alhamdulillah sudah terpenuhi kuotanya, ya, dan kedua untuk kegiatan sekolah seperti Gebiar Kreativitas Siswa, ada lagi kegiatan Milad Al-Kausar, ya, ulang tahun Al-Kausar, sampai puncaknya yaitu tes penilaian guru dan karyawan melalui Yayasan Al-Kausar. Dan ini belum selesai, akan diselesaikan pada Jumat besok, yaitu materi hafalan surat-surat Al-Quran, hafalan doa-doa, dan berikut juga dengan doa-doa yang sudah ditentukan. Jadi begitu bertumpuknya, ya, artinya kegiatan demi kegiatan, tapi kami tetap berusaha memenuhi semua kewajiban-kewajiban kami sebagai guru SD Al-Kausar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti mohon arahan dari pengawas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah ya. Itu aduh, kayak jepitan sini sudah datang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala SD Al-Kausar Bapak Ahmad Zaki beserta jajarannya. Yang saya hormati rekan tim saya Bu Neni dan Bu Eva. Yang saya banggakan Bapak Ibu guru SD Al-Kausar yang insya Allah kita semua di sini
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya lah kita pada pagi tadi hingga siang hari ini diberikan nikmat sehat lahir batin, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan tufeksi kita. Bapak Ibu, kami melaksanakan pemantauan keterlaksanaan implementasi kurikulum Merdeka di SD Al-Kausar ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami ingin mengucapkan syukur dan berterima kasih atas sambutan penerimaan dari Bapak Ibu semua, terutama kepala sekolah yang dalam hal ini sudah menyempatkan waktu dan ruangan dalam rangka kita melaksanakan pemantauan implementasi kurikulum Merdeka ini. Saya melihat antusias Bapak Ibu ketika menerima kami, itu adalah suatu yang hal bagi kami membahagiakan gitu ya, sambutan dari Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu, dari hasil yang kami lihat tadi terkait dengan keterlaksanaan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah ini, tadi dikatakan bahwa sekolah ini sudah melaksanakan mandiri, berubah. Artinya udah 2 tahun ya, 2 tahun melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi wajar kalau masih ada hal-hal secara keseluruhan sudah baik, tapi masih ada hal-hal yang memang yang harus kita sempurnakan, kita perbaiki lagi untuk kedepannya menjadi semakin baik ya Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, kurikulum Merdeka memang baru ya. Kalau 2 tahun tapi baru, kita semua sama-sama belajar, kita bereksplorasi masing-masing, sekolah, guru, semua bergerak gitu ya. Nah, di kurikulum Merdeka tentu kita, tadi sudah saya katakan, kita harus punya KOSP setiap guru tadi ya, masing-masing, supaya tahu berapa JP setiap mapel itu. Jadi mungkin nanti lebih ditingkatkan lagi ya kualitas ininya. Jadi berapa di intrakurikuler, berapa di kokurikulernya setiap mapel gitu ya. Jadi ini berapa persen intranya, berapa persen Ya. P5-nya berapa? 70/30 atau berapa? Untuk di SD Al-Kausar P5-nya ngambil berapa persen? 30 apa 25 apa 20? Itu kan berkisar antara 20 sampai 30. Nah, sekolah ini pakai berapa? 20. 20% P5. Tiap mapel itu diambil P5-nya 1 JP ya. Kalau yang 2 JP, jadi rata-rata 1 JP. 20%. Sekitar 30% ya. 30%, berarti intranya 70%. Oke. P5-nya sudah berapa tema? Sudah selesai? Semester 1 baru satu semester 2 sedang berjalan. Oke, 2 tema ya. Oke, Bapak Ibu. Mudah-mudahan di P5-nya Bapak Ibu akan mendapatkan hasil, terutama di prosesnya. Jadi nilai-nilai apa yang Bapak Ibu harapkan di anak-anak itu kita ambil di prosesnya, atau kita insya Allah kita dapatkan di prosesnya. Ketika prosesnya kita lakukan atau kita dampingi anak secara maksimal gitu ya. Nanti akan muncul nanti karakter-karakter anak gitu ya. Oke, selanjutnya di kurikulum Merdeka Bapak Ibu, ruhnya kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah nggak asing lagi apa itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Mungkin saya hanya merefresh ya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dilakukan oleh guru untuk melayani setiap kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih kebutuhan murid itu gitu ya. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, apa-apa yang harus kita perhatikan gitu ya. Pertama, tujuan pembelajaran itu harus dijelaskan kepada murid.
Bapak Ibu setiap masuk kelas itu kurikulum yang diajarkan ke anak itu harus disampaikan. Tujuan pembelajaran kita tuh harus disampaikan ke anak-anak setiap masuk. Untuk apa sih kita ketemu dengan anak-anak gitu? Itu disampaikan. Kemudian apa manfaat kita bertemu dengan anak-anak? Itu disampaikan juga bahwa materi ini manfaatnya ini loh anak gitu. Supaya mereka menyadari bahwa materi ini penting gitu. Jadi mereka lebih termotivasi gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian keputusan apa lagi yang harus dilakukan oleh guru? Itu bagaimana guru memperhatikan setiap kebutuhan murid. Apa sih kebutuhan murid itu? Kita tahu bahwa anak-anak kita tuh beda-beda, nggak ada yang sama ya Bapak Ibu. Nah, ketika anak-anak itu nggak ada yang sama atau beda-beda, maka kita melayani mereka juga tidak harus sama. Tidak harus sama bukan berarti kita membeda-bedakan yang ini sayang banget, yang ini nggak sayang gitu, yang ini sering disuruh maju, yang sini enggak, bukan seperti itu. Tetapi kita melayani mereka sesuai dengan kebutuhannya. Karena mereka tadi berbeda-beda, maka strategi kita melayani mereka juga nggak harus sama gitu ya. Mulai dari apa? Beda mereka. Kesiapan belajarnya mereka beda. Ya. Jadi ada anak yang mudah dalam menangkap pelajaran, ada yang susah gitu ya. Kemudian gaya belajar anak beda. Nggak sama. Ada anak yang visual, ada audiovisual, ada yang kinestetik. Kemudian ada juga minat juga beda-beda. Ada yang minat seni, ada yang minat olahraga, ada yang minat macam-macam ya. Olahraga, seni, tari dan sebagainya. Itu beda-beda anaknya. Oleh sebab itu bagaimana kita melayani mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tadi gitu. Nah, bagaimana melakukannya? Jadi kita harus melakukan namanya strategi pendiferensiasian. Apa yang harus dilakukan? Mulai dari strategi pendiferensiasian konten, pendiferensiasian strategi, dan pendiferensiasian produk. Nah, konten itu seperti apa? Jadi anak-anak yang mudah belajar, yang mudah menangkap, beda cara melayaninya dengan ketika anak yang sulit gitu. Jadi kontennya. Kemudian strateginya seperti apa? Strategi pembelajarannya, di prosesnya. Kadang-kadang kita harus, misalnya di proses ini kita melakukan pembelajaran mungkin dengan demonstrasi, kadang dengan praktikum, kadang-kadang kita mengajak anak keluar untuk belajar. Itu strategi-strategi yang harus kita lakukan ke anak-anak. Nah, kemudian produk, pendiferensiasian produk. Produknya seperti apa? Ketika kita melakukan asesmen ke anak-anak, jadi asesmen kita seperti yang saya sampaikan tadi, jangan hanya esai choice aja. Lakukan produk asesmen yang beraneka ragam, penilaian dengan beraneka ragam. Bisa dengan observasi, mengamati anak penilaiannya, bisa dengan penilaian project, bisa dengan penilaian portofolio, bermacam-macam penilaian anak. Nah, ketika menilai juga anak-anak juga bisa dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan minat tadi. Nggak apa-apa mereka menjawab dengan puisi, misalnya kalau dia senang puisi, bisa menjawab dengan nyanyi kalau dia nyanyi gitu, bisa menjawab dengan menyampaikan aja dengan secara lisan dan sebagainya gitu. Jadi kita tidak hanya melakukan asesmen itu terbatas hanya asesmen choice, esai. Jadi tidak seperti itu. Nah, itu namanya pendiferensiasian produk. Nah, hasil-hasilnya anak-anak itu kalau kita bisa membuat asesmen yang sesuai kebutuhan anak, nanti ekspektasi kita hasilnya bisa di luar dari ekspektasi kita, hasil karya-karya dari anak-anak tersebut. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi begitu pentingnya asesmen dari proses dalam setiap proses pembelajaran. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Nanti yang lain disampaikan oleh teman-teman saya yang lain. Mungkin kurang dan lebihnya terkait dengan yang bisa saya sampaikan di siang hari ini demikian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu
Jepin. Tangkis tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun. Ya, Bu. Yang saya hormati Bapak Ahmad Jaki selaku Kepala Sekolah SD Al Kausar. Yang saya hormati rekan saya Ibu Rima dan Ibu Neni. Yang saya hormati serta saya banggakan Bapak Ibu guru semuanya, guru SD Al Kausar. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena hari ini kita dapat dikumpulkan dalam mentoring ini untuk melihat sejauh mana Bapak Ibu menerapkan implementasi kurikulum merdeka khususnya. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan menjadi amal ibadah bagi Bapak Ibu semuanya dan barokah ya. Salawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sapaannya di yaumil akhir nanti. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin kehadiran saya di sini bukan pertama kali ya. Sudah ada beberapa kali, tetapi mohon maaf jika kita belum melakukan pendampingan secara khusus karena banyaknya kegiatan yang harus didahulukan. Nah, untuk kedepannya nanti di awal tahun ya Pak, nanti kita bisa mempersiapkan perangkat pembelajaran untuk tahun yang berikutnya. Ya. Ya, ada sedikit saja catatan untuk saya terkait dengan survei lingkungan. Yang pertama terkait dengan komunitas belajar. Nanti komunitas belajarnya agar dibuatkan programnya disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan, terutama proses pembelajaran di kelas ya Pak ya. Ya buat timnya. Terus nanti tim literasinya juga menyediakan sudut baca di luar. Karena itu adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan literasi bagi anak-anak kita semua. Karena di survei ya, di hasil analisa PISA ya kalau nggak salah, literasi untuk Indonesia ini sangat rendah. Jadi untuk meningkatkan itu kita harus membuat program pojok baca di kelas dan di luar selain perpustakaan ini ya. Nah di kelas kan sudah ada, nah mohon itu dilakukan secara konsisten ya Bapak Ibu. Jadi jangan anget-anget apa tai ayam katanya ya. Nanti lagi anget lama-lama hilang ya. Belum tahu saya Pak. Oh kurang tahu ya Pak ya. Oke nanti kita cari ya Pak ya. Jadi yang sudah ada diberdayakan lebih bagus lagi ya. Buku yang disediakan adalah buku non pelajaran. Jadi bisa buku-buku cerita yang mengandung nilai-nilai positifnya ya, yang bisa mengajarkan karakter bagi siswa kita. Bisa juga buku-buku tentang wawasan umum ya. Nah untuk sudut di luar itu bisa dimanfaatkan oleh warga sekolah. Jadi bukan hanya siswa. Jadi siswa pada saat mereka menanti penjemputan dari orang tua supaya nggak bosan ya. Jadi bisa mereka memanfaatkan sudut baca itu menjadi momen mereka meningkatkan literasi. Bisa juga dengan warga sekolah yang lain, misalnya orang tua siswa pada saat berkunjung ke sekolah ini mendampingi siswanya. Kan kalau hanya sekedar menunggu tidak ada aktivitas bosen ya Pak ya. Nah itu bisa mereka memanfaatkan sudut baca itu untuk melihat referensi, nambah pengetahuan dan wawasan. Bisa juga gurunya. Sudut baca juga bisa dimanfaatkan untuk menyediakan permainan tradisional untuk anak-anak. Ya, jadi mereka bisa pada saat senggang duduk-duduk bersantai. Mereka bisa belajar lagi tentang permainan tradisional. Kalau sekarang kan anak jarang ya, banyak yang tidak tahu. Congklak, catur, ular tangga, monopoli, bola bekel itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga ruangnya. Ya, mungkin supaya tetap terjaga ya memang kita perlu kerjasama semua warga sekolah, anak-anaknya, gurunya ya, diberi pemahaman untuk menjaganya. Nah, yang kedua terkait dengan jadi untuk TPPK itu jadi bukan hanya SK ya Bapak Ibu ya. Jadi ada timnya itu membuat program kapan bersosialisasi dengan siswa, kapan dengan warga sekolah. Warga sekolah itu baik dari guru maupun
orang tua juga. Jadi mungkin bisa dilakukan ketika ada dengan orang tua. Karena mengapa Bapak Ibu, bullying itu dan tindak kekerasan itu kadang-kadang ada dari orang terdekat dengan kita. Nah, jadi orang tua perlu paham juga. Jadi bukan berarti orang terdekat itu aman-aman saja. Jadi kita perlu juga waspada. Karena kita pernah punya pengalaman ya, ada dari pamannya sendiri gitu. Jadi ketika kita sosialisasi dengan anak-anak juga, coba diajarkan anak ini untuk berani bercerita. Bagaimana mereka nyaman gitu cerita sama gurunya atau dengan orang tuanya untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kejadian terkait dengan bullying dan kekerasan ya. Karena bullying ini gampang-gampang susah ya. Kadang kesannya biasa aja, tapi kita nggak tahu psikis anak gitu yang menerima ini. Mungkin kita hanya sekedar candaan, tapi dia yang menerima itu adalah sesuatu yang hal menyakitkan hatinya. Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Jadi buat program ya yang menjadi timnya, kapan dilaksanakan dengan siswa, kapan dengan orang tua, dengan guru-guru juga. Jadi jangan sampai nanti guru melabel anaknya dengan apa gitu. Sebenarnya untuk senang-senang ya, tapi kita itu tadi kita tidak tahu psikis anak. Takutnya dia tidak menerima label yang kita berikan. Nah, jadi bukan hanya anak, orang tua, guru pun perlu kehati-hatian ya. Nah, satu lagi poster yang terkait bullying ya Pak ditambahkan. Ya, jadi setiap tempat lantai itu harus ada ya, bullying, anti narkoba, dilarang merokok. Mengapa? Dengan adanya tulisan itu kalau anak melihat itu akan tertanam di bawah alam sadar mereka. Jadi dengan sendirinya dengan ada itu mereka melihat, membaca sehingga memberikan dampak positif bagi anak-anak untuk menghindari hal-hal tersebut. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Untuk selanjutnya nanti akan ditambahkan Bu Neni ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belajar jadi YouTuber ya. Mau Shopee live ini. TikTok live. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ahmad Jaki dan rekan satu tim saya Bu Rima dan Bu Epa. Ini yang kedua ya, saya kesini tetap bersama Bu Epa ya, cuma sama Bu Rima ya. Baik Bapak Ibu semuanya, ada baiknya Bapak Ibu memahami TP yang akan diberikan ya. Mungkin tiap kelas itu, kelas 1, 2 itu, jadi jangan sampai masing-masing merumuskan TP. Jadi nanti akan ada pengulangan TP yang sama. Jadi satu fase gurunya berdiskusi. Jadi di awal pembelajaran ada baiknya disampaikan TP atau indikator yang akan dicapai, kemudian manfaatnya. Jangan lupa sampaikan manfaat untuk apa sih kita belajar ini, seperti itu, agar tertanam di siswa, agar siswa lebih fokus dan lebih semangat nih. Oh ternyata yang akan saya pelajari ini ada manfaatnya untuk saya, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari secara kontekstual. Lalu tadi di pembelajaran sudah jelaskan disampaikan Bu Rima mengenai pembelajaran diferensiasi. Ada baiknya kita mencoba Bapak Ibu, sesanggupnya Bapak Ibu. Kalau bisa mencoba satu hanya di konten itu kita lakukan. Pasti kita lihat perbedaannya. Ada nggak dampak positifnya untuk siswa? Terlihat nggak berbedanya dengan pembelajaran sebelumnya yang tanpa diferensiasi? Apakah terlihat ada peningkatan untuk kebutuhan peserta didik? Apakah murid kita sudah terpenuhi kebutuhannya, seperti itu ya. Untuk terakhir di refleksi itu jangan lupa disampaikan Bapak Ibu, karena di sini kita akan melakukan refleksi diri. Sebelumnya kita butuh refleksi dari murid kita. Apa yang murid kita sampaikan itulah untuk perbaikan proses pembelajaran kita selanjutnya. Jadi mungkin di modul ajar pertanyaan refleksi misalnya bagaimana perasaanmu, boleh pertanyaan atau berupa daftar checklist. Perasaan saya setelah mempelajari ini adalah seperti itu, boleh ya, boleh juga disampaikan secara langsung. Mungkin apa yang telah kalian pelajari, apa yang ingin dipelajari lebih lanjut,
apa yang menarik dari pembelajaran hari ini, apa tantangan yang dijumpai dalam pembelajaran hari ini, seperti itu. Kita melatih anak untuk berkomunikasi, menyampaikan secara langsung, karena itu yang kita butuhkan. Kalau kita mengajar, pasti kita merasa sudah baik ya. Mungkin skala dari 1 sampai 100 kita sudah ngerasa 90. Belum tentu anak merasa seperti itu. Mungkin anak yang bisa mengikuti pembelajaran mereka senang. Bagi yang masih diem saja, yang sepertinya bingung mau kemana, itu yang harus kita penuhi kebutuhan tadi. Itu kita butuh masukan-masukan dari mereka, seperti itu ya. Karena di kelas kan kalau gurunya berdua mungkin bisa saling memberikan kembali, kita butuh dari murid, seperti itu ya. Baik, kalau misalnya murid tidak dilatih sekarang, mungkin dia akan malu ya menyampaikan, mungkin menyampaikan yang bagus-bagus saja lah. Kalau yang nggak bagus mungkin nanti nggak enak saya sama guru saya. Padahal itu yang kita butuhkan anak untuk jujur ya, seperti itu ya. Baik, untuk kegiatan hari ini kami pun meminta refleksi dari perwakilan Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang perasaan Bapak Ibu ya, kemudian apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan monitoring ini. Jadi kami berharap ada artinya ya, monitoring ini bukan hanya sekedar pemeriksaan perangkat, sudah itu selesai perangkat jadi disimpan lagi perangkatnya karena udah selesai diperiksa, seperti itu. Kami harapkan perangkatnya tetap diperbaharui, diperbaiki. Dan satu lagi tadi ada CP untuk PKN itu ada perubahan. Tadi kan saya observasi kelas itu masih pakai CP yang lama. Jadi untuk permennya sudah saya perubahannya saya kirim ke Paskan. Boleh Bapak Ibu mungkin dicek di PMM masing-masing ya. Itu ada up to date ada update-nya tentang CP PKN, seperti itu ya. Silakan perwakilan satu orang saja Ibu Rima ya. Satu orang saja perwakilan menyampaikan dari sebelum Monep, perasaannya setelah Monep ini bagaimana? Pesan dan kesan. Iya, silakan. Kayaknya Ibu ini deh. Miss Yuli kayaknya. Miss Yuli. Silakan. Main hati kursus kalau ini keterlaluan Lupa main hati. Kau tahu nggak aku ngeliat apa? Kacamata di kepala lagi. Ternyata di sana. Saya mau live dulu ya. Buka nah. Belum diminum. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya buka dulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, melafazkan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu dari Dinas yang telah membekali kami ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan ibu-ibu juga mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya Ibu ya. Dan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abi Jaki Mubarok dan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum Abi Askan Ihsan dan ibu-ibu semua di sini. Saya sebetulnya baru tahun ini ikut mengenal kurikulum Merdeka dan belum paham sama sekali memang tentang kurikulum Merdeka, tetapi saya berusaha untuk mengenalinya dan memahaminya. Itu aja Ibu. Tadi saya di Monep itu sudah berusaha ya Ibu ya, semaksimal mungkin, sebisa saya. Dan dari situ saya mendapat pengalaman yang sangat berharga bagi saya, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang ada di sini. Karena ketidaktahuan kami, sehingga kami ada kekurangan. Tetapi insya Allah untuk kedepannya, dari semua kekurangan itu menjadi pembelajaran bagi kami untuk gitu. Iya. Dan tentang kurikulum Merdeka ini sedikit banyaknya tadi kami sudah mulai, ibarat kata kita sudah mulai agak kebingungan. Bingung itu berarti mau pintar. Kalau sudah nggak ada respon itu nggak akan bisa pintar. Gitu. Kalau sudah mulai bingung berarti sudah mulai mencari bagaimana sih, apa sih sebetulnya ini. Nah itulah tadi saya dan mungkin guru-guru semua. Ternyata di kurikulum Merdeka ini setelah saya amati, setelah saya mendapat pencerahan dari ibu-ibu semua yang dari dinas, terdiferensiasi, ya itu yang saya dapat. Terus dari awal itu kesalahan kami adalah
tentang bagaimana menghitung pekan efektif, Bapak Ibu. Dari pekan itulah kami sudah mulai agak tidak cocok ya Ibu ya, sama prota, sama prosem, sehingga kedepannya mungkin kami akan lebih baik lagi. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat, insya Allah bermanfaat bagi kami. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk Miss Yuli. Baik, terima kasih Miss Yuli dan Bapak Ibu semuanya. Selalu semangat ya. Ini perubahan ini bukan perubahan ya sebenarnya ya. Artinya di sini ada mungkin penyesuaian ya dengan kebutuhan murid kita yang mengikuti zamannya ya. Kita yang harus, paradigma kita yang harus berubah ya ke arah yang lebih baik. Murid merdeka, kita pun juga merdeka dalam merancang pembelajaran. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun untuk pembelajaran kurikulum merdeka tadi sudah dijelaskan kisar 30-70%, 30 di luar dan 70% intra. Mohon izin kalau kelas 3 dan 6 sekarang ini masih kurikulum 13. Makanya saya sangat menyesal ya, bukannya perpisahan yang aku tangisi kalau orang namun pertemuan yang aku sesali ya. Itu karena terlambat baru tahu, saya bisa membedakan mana agenda, mana jurnal. Baru ini Bun, sedangkan tahun besok kami harus berubah ke kurikulum merdeka. Nah, pertanyaan untuk yang 70 dan 30% tadi, apakah kita dalam pelaksanaan P5 itu mengkhususkan 1 hari untuk P5? Karena saya melihat itu memang ada sekolah yang menerapkan seperti itu. Jadi untuk hari Jumat itu P5, tidak ada pembelajaran di sekolah. Ini benar apa tidak? Mohon itu petunjuk agar kami untuk melaksanakan atau tidak sebatas ikut-ikutan dan kita punya dasar. Tapi kalau dengan persentase 70 dan 30 itu realistis dia 1 hari melaksanakan P5. Ini mohon penjelasannya. Terima kasih. Saya coba jawab ya Pak. Tadi saya menanyakan di sekolah ini pakai yang berapa banding berapa gitu tadi 70-30 artinya intrakurikulernya 70%, kokurikulernya 30%. Artinya P5 digunakan 30% di sekolah ini gitu ya. Nah, untuk penjadwalan itu bebas setiap sekolah. Boleh dipakai setiap seminggu 1 hari khusus P5, boleh juga dengan blok. Itu kalau dengan terpencar boleh, dengan blok boleh. Misalnya kalau ketika kita sudah mendapatkan JP-nya 30% tadi, misalnya kan di SD ini satu semester berapa ratus JP gitu ya. Nah, 30%-nya diambil, kemudian itu yang kita bagi. Boleh misalnya dari P5 itu dapat 360 misalnya JP, itu bisa dibagi dibuat di setiap hari dalam seminggu. 1 hari dalam seminggu, misalnya hari Jumat. Kemudian dalam 1 semester ini boleh. Yang penting JP-nya terpenuhi. Ada juga sekolah yang misalnya 2 minggu khusus untuk P5 semua gitu pembelajaran. Jadi boleh diberikan kebebasan mau disebar jadwalnya atau mau diblok. Di blok dikhususkan misalnya 2 minggu itu khusus untuk P5 semua gitu. Itu Pak, mungkin itu yang ditanyakan atau tapi sambil belajar bermain gitu ya, jangan lupa gitu. Gurunya juga happy. Sebelum anak bahagia, gurunya dulu bahagia. Jadi semuanya bahagia gitu. Healing. Emang tahun ini belum healing?